Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat, salam calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Ogan Komering Ilir. Di sini saya akan melakukan aksi nyata modul 1.4 yaitu diseminasi budaya positif di sekolah. Di sini saya melakukan diseminasi pada sekolah SMP Negeri 9 Cengal dengan tergabung dengan SD Negeri 1 Sungai Pasir. Sebelumnya, perkenalkan saya Zuhri Asari, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Ogan Komering Ilir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 9 Cengal, yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 1 Sungai Pasir, Bapak-bapak, ibu-ibu, guru dari SMP Negeri 9 Cengal dan SD Negeri 1 Sungai Pasir. Alhamdulillah, puji syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk mengikuti acara kita, yaitu diseminasi budaya positif di sekolah. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Amin. Adapun susunan acara kita pada siang hari ini yaitu yang pertama pembukaan, kedua sambutan kepala sekolah, tiga penyampaian diseminasi, empat penutup. Marilah untuk membuka acara kita bersama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari kepala sekolah, dan hal ini akan disampaikan oleh Bapak Kepala SMP Negeri 9 Cengal kepada yang terhormat Bapak Ali Wardana MPDI kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Sungai Pasir, yang kami hormati yaitu calon guru penggerak Bapak Zuhri Asari, yang kami hormati Dewan Guru SMP Negeri 9 Cengal, dan juga yang kami hormati Dewan Guru SD Negeri 1 Sungai Pasir. Syukur alhamdulillah pada siang menjelang sore ini kita berkumpul di dalam ruangan ini dalam rangka silaturahmi dengan calon guru penggerak yang nantinya akan pada hari ini akan memberikan diseminasi atau paparan apa yang telah didapat dan berbagi praktik baik kepada kita semua. Salawat dan salam tak dapat sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat nantinya kita akan mudah-mudahan akan mendapat syafaat dari beliau. Di sini pada hari ini kita berkumpul di sini untuk menyimak atau mendengarkan yang akan dipaparkan salah satu guru kita, yaitu Bapak Zuhri Asari, sebagai calon guru penggerak dalam hal ini untuk berbagi praktik baik apa yang telah didapat sebagai guru penggerak memasuki
sebagai tuntutan sama halnya sebagai sekolah penggerak, yaitu untuk berbagi praktik baik. Dalam hal ini Pak Zuri ini akan memaparkan yaitu budaya positif di sekolah. Nah, ini nanti apapun yang dipaparkan Pak Zuri ini sebagai tuntutan bagi kita yang nantinya akan kita apa saja yang kira-kira dibutuhkan di sekolah kita sebagai dewan guru, dan itu juga sebagai rujukan bagi kita untuk kemajuan di sekolah kita. Dan juga nantinya ke depan dengan sekolah apabila di dalamnya ada guru penggerak, nah tentunya itu untuk memudahkan akses untuk menyerap informasi dan pengetahuan, apalagi sebagai sekolah penggerak. Nah ini sangat sejalan apabila di dalamnya ada guru penggerak. Mengapa kami katakan demikian? Karena mungkin apa yang dipelajari di sekolah penggerak dan juga dipelajari oleh guru penggerak itu sebagai satu kesatuan secara hierarkis, secara berkesinambungan. Jadi sesuatu hal yang terlewatkan di sekolah penggerak ini juga diperdalam lagi oleh guru penggerak. Nah, ini tuntutan untuk berbagi, untuk berkolaborasi. Nah, kami harapkan juga kepada Pak Zuri sesuai dengan hadis yang dikatakan oleh Rasulullah itu, al ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Bukan hadis ya, makutat gitu ya. Iya. Ya, kata kuat bukan hadis. Makutat atau peribahasa, ilmu yang tidak diamalkan ibarat pohon tidak berbuah. Al ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Nah, ilmu yang tidak diamalkan ibarat pohon tidak berbuah. Jadi seakan-akan ada cogoknya, ya. Pohon itu rindang namun kurang kurang memberikan, ya, hanya bisa sebagai pajangan saja gitu. Nah, ini kami harapkan Pak Zuri apa yang telah didapatkan dari proses guru penggerak ini nantinya bisa ditularkan kepada guru-guru yang lain, baik itu guru-guru SMP maupun guru-guru SD. Dan juga nanti untuk mengaktifkan kompel yang ada di SMP Negeri 9 Pak Duri. Iya. Karena ya mungkin selama ini apa yang sudah dipelajari mungkin cara membuat kanva, kemudian modul ajar, kemudian media ajar dengan yang didapat itu. Jadi nanti bisa diajarkan kepada guru-guru yang lain, dan itu nanti kita jadwalkan, ya. Dijadwalkan secara terjadwal. Jadi misalnya 2 minggu 1 kali atau 1 bulan sekali, itu memang benar-benar dijalankan. Jadi biar semuanya nanti bisa sama halnya seperti yang didapat. Nah, itu juga bagi Pak Zuri apabila sudah menerapkan itu, ilmunya mungkin bukannya berkurang Pak Zuri, ya justru malah bertambah. Nah, itulah keunikan kita apabila kita berbagi, maka tentunya bukan suatu hal yang berkurang namun bertambah. Hasanah pengetahuan kita akan bertambah. Nah, ini nanti kami minta Pak Zuri untuk memaparkan apa-apa yang telah
didapat, ya mungkin durasi waktu dengan kesepakatan yang mungkin akan disampaikan oleh narasumber. Maka dari itu kami sangat bersyukur kepada seluruh Dewan Guru baik itu SMP maupun SD hari ini dapat hadir di sini. Nanti kita dengarkan secara bersama-sama apa yang telah akan dipaparkan oleh Pak Zuri. Pun apabila setelah ini nanti ada hal-hal yang kurang paham atau perlu ditanyakan, boleh ditanyakan di dalam room ini. Ataupun nanti di luar itu apabila ada kesulitan bisa berkolaborasi, Pak Zuri. Bisa berkolaborasi baik itu dengan guru-guru SMP maupun guru SD yang ada di sekeliling kita ini. Paling tidak kita itu bisa mewarnai dengan kehadiran Pak Zuri sebagai calon guru penggerak, bisa bermakna, bisa mewarnai di lingkungan pendidikan yang ada di SMP Negeri 9 maupun SD 1 Sungai Pasir. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya mungkin untuk lebih jelas akan dipaparkan oleh Pak Zuri. Dari kami itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan kepada Bapak. Selanjutnya penyampaian paparan tentang diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak SMP Negeri 9 Cengal kepada yang terhormat Bapak Zuri Asari SPDI, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'dah. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Cengal, yaitu Bapak Ali Wardana MPDI. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP SD Negeri 1 Sungai Pasir, yakni Bapak Halia SPD. Suatu kehormatan di sini kami kita bisa berkumpul dalam rangka diseminasi. Sebenarnya ini kita cerita sedikit bahwasanya di Kabupaten Ogan Komering Ilir itu ada 100 CGP ya. Dan alhamdulillah untuk angkatan 11 ini lumayan banyak untuk Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dan pada Kecamatan Cengal itu hanya sebanyak 8 CGP. Yang dari guru SMP cuma 2, kebetulan dari SMP 9 dengan SMP 6, dan sisanya dari guru SMA, yaitu SMA 1 Cengal dengan SMA 27. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian, tadi saya katakan suatu kehormatan bisa diseminasi dengan Bapak Ibu sekalian. Kemarin itu kami sempat bingung terkait tagihan di LMS tentang aksi nyata diseminasi ini. Sempat bingungnya kenapa? Kami sempat berpikir untuk gabungan ke sekolah lain, ya. Atau andai kata diseminasi ini ke dalam di sekolah sendiri, kami pikir gurunya juga kurang cukup. Sedangkan syarat untuk itu adalah minimal 10 guru. Dan ini suatu, saya merasa bangga sekali bisa hadir di depan Bapak Ibu sekalian. Di sini langsung 3 sekolah ternyata. SMP Negeri 9 Cengal, SDN 1 Sungai Pasir, ditambah lagi SDN 1 Sungai Jeruju. Oh iya. Ngapa tidak tambah semangat, ya kan? Jadi Ordal. iya. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, di sini kami ucapkan terima kasih. Seiring perjalanan kami menjadi CGP ini tak lepas dari support
dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Aliwardana, Bapak Halia, juga rekan-rekan guru hebat sekalian, guru keluarga besar SMP Negeri 9 Cengal, dan juga keluarga besar SD Negeri 1 Sungai Pasir. Jadi tanpa support dari bapak-bapak, ibu-ibu, juga kepala sekolah, apalah kami tidak mungkin sampai ke sini dan tidak mungkin bisa menyampaikan apa yang telah kami dapat. Pada pendidikan CGP, kami menempuh dalam waktu 6 bulan nantinya, dan sekarang baru berjalan 1 bulan setengah. Taruhlah hampir 2 bulan. Dan baru menyelesaikan 4 modul, dan saya rasakan modul yang akan diseminasikan ini adalah modul yang lumayan berat. Itu bukan menurut saya sendiri, tapi juga yang dirasakan oleh teman-teman. Bapak Ibu sekalian, ada baiknya kita sebelum kita mulai, kita ada kesepakatan kelas atau kesepakatan forum. Kira-kira setuju di sini? Atau ada yang mau ditambahkan? Ya. Kita menghargai siapapun yang berbicara, menjadi pendengar yang baik, telepon kondisi silent, kelas bebas asap rokok. Bebas bukan berarti ada asap, ya. Terus berbicara dengan bahasa Indonesia, mengikuti kegiatan sampai akhir, dan semua anggota harus senang dan bahagia. Setuju Bapak-bapak? Oke. Di sini jangan anggap kami di sini dengan mengikuti kegiatan calon guru penggerak ini kami sudah lebih dari Bapak Ibu, ya. Atau di sini kami bahasanya diseminasi mengajari Bapak Ibu, tidak. Namun di sini kami hanya ingin mengajak kita berdiskusi, kita menemukan inti-inti dari apa yang sudah saya pelajari. Terus terang Bapak Ibu sekalian, bahwasanya dari modul-modul itu mungkin selama saya mempelajarinya mungkin hanya 20% yang saya serap. Sisanya akan kita temukan di forum ini. Jadi di sini saya cuma mengajak kita berdiskusi. Baik, untuk selanjutnya mungkin kita ice breaking sedikit, pecahnya lah loyo-loyo. Kita ice breakingnya, yuk senyum selama 30 detik. Bapak Ibu silakan berdiri. Ya, jadi berhubung ini terkait kita akan menyampaikan budaya positif, saya harapkan dari Bapak Ibu sekalian akan muncul aura-aura positif juga, yaitu dengan senyum. Silakan berhadapan, Bapak Ibu berhadapan. Ya, jadi kita nanti dalam hitungan ketiga, ya, kita mulai tunjukkan senyum termanis kita selama 30 detik. Insya Allah dengan 30 detik kita akan menjadi orang yang bahagia. Silakan berhadapan. Biasanya kita dengan begini kita tahu senyumnya kawan nih. Tadi kebetulan pas makan jengkol, ya kan? Oke, kita mulai 1, 2, 3. Jangan tatap gigi, jangan tatap mulutnya Pak. Tatap matanya saja. Ya, oke. Ya, terima kasih. Boleh silakan duduk. Bapak Ibu sekalian, bahwa terkait budaya positif, ya, terkait budaya positif, apa sebenarnya yang kita pikirkan? Apa sebenarnya yang kita pikirkan? Pasti yang namanya budaya, kalau di dalam masyarakat itu selalu ada tatanan atau aturan. Kalau ada tatanan atau aturan, ini pasti mengait hukuman dan konsekuensi. Nah, hal inilah yang akan kita gali. Kalau kita merefleksi, sebenarnya budaya apa yang sudah ada di sekolah kita?
Ya. Nah ini yang akan kita gali. Bahwasanya sekolah itu sudah baguskah penerapan kita selama ini? Ya, budaya yang dipantulkan dari sekolah kita, atau kita sama sekali tidak mengenali budaya yang ada di sekolah kita. Jadi di sini yang akan kita gali. Jadi miskonsepsi bahwasanya terkadang kita menganggap budaya itu tidak ada aturan, tidak ada konsekuensi, atau tidak ada hukuman. Ya. Selanjutnya, sekolah yang baik dan kita sebagai guru yang baik, tentunya kita bisa menciptakan budaya yang positif. Ya. Jadi kalau pengertian budaya, saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah memahami. Karena hal ini terkait kebiasaan perilaku orang, itu boleh dikatakan sebuah budaya, ya kan? Bahkan budaya ini bukan hanya di sekolah, hal yang terkait dengan manusia itu bisa dikatakan sebuah budaya. Ya. Sekolah yang baik itu haruslah tercipta dengan 3 hal. Kita Bapak Ibu mungkin kita memimpikan murid-murid yang kita cita-citakan. Mungkin cita-cita kita ketika kita mendedikasikan diri kita sebagai guru, kita punya cita-cita terhadap seorang murid. Muridku ini mungkin Ibu Rina akan berbeda cita-citanya dengan Ibu Linda. Mungkin Ibu Rina berharap muridnya menjadi orang yang mandiri, berwirausaha dan lain sebagainya. Lain dengan Ibu Rimba mungkin. Ya. Tapi semuanya itu terkait dengan nilai-nilai yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Saya yakin semuanya, harapan kita pasti sama, semuanya mengacu pada profil pelajar Pancasila. Nah, sekolah yang kita cita-citakan ini akan terbentuk budaya yang baik, terbentuk dengan baik karena ditunjang oleh 3 hal. Yang pertama, pembelajaran kita yang sudah berpusat pada peserta didik. Ya. Kita kalau merefleksi, mungkin kita selama ini belum sebenarnya berpusat pada peserta didik. Atau mungkin kita sudah memulai, tapi belum secara maksimal. Kemudian ada guru yang gemar belajar, guru yang gemar berbagi, berkolaborasi, guru yang selalu merefleksi pembelajaranku ini sudah bagus atau belum. Nah, salah satu yang akan kita bahas pada hari ini adalah pembelajaran sebuah lingkungan yang aman dan nyaman, yang inilah yang akan membentuk budaya positif di sekolah kita. Kalau kondisi sekolah itu aman dan nyaman dirasakan oleh anak, insya Allah nilai-nilai luhur yang akan kita tanamkan, bahkan sekolah yang kita cita-citakan, anak didik yang kita harapkan jadi seperti apa, itu insya Allah akan dapat terwujud. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian, seorang guru harus memiliki kemampuan menciptakan budaya positif. Ini yang menjadi PR kita. Ya. Kita terkadang dengan sekolah kita belum mengenali budaya kita sendiri, bahkan budaya sekolah. Jadi seorang guru harus bisa menciptakan budaya positif di sekolahnya. Nah, budaya positif ini bisa kita terapkan hanya dengan menerapkan konsep-konsep inti budaya. Konsep intinya di sini ada 6: disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru atau posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Ini yang akan kita pelajari pada hari ini. Namun kita mungkin hanya kita agak cepat-cepat sekilas mungkin yang kita pahami terkait kulit-kulitnya. Kulitnya saja mungkin, kalau intinya mungkin kita
Karena pada modul ini sebenarnya dengan waktu yang panjang baru kita bisa memahami. Disiplin positif kita yang pertama. Mungkin ada dari bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang mengerti disiplin positif. Atau ada yang ingin memberikan pendapat apa yang disebut disiplin positif. Disiplin positif, Bapak Ibu sekalian, ada yang mau memberikan pendapatnya terkait disiplin positif? Ya, silakan Pak Sugi. Oke, terima kasih. Kalau menurut saya itu disiplin positif di sekolah itu kita seperti biasa, sepertinya seperti kita berpakaian rapi gitu ya. Berpakaian rapi seperti biasanya sesuai baju atau setiap hari itu ada bajunya yang dipakai. Kalau khusus hari Senin misalnya itu menggunakan baju kedinasan, dan hari Rabu misalnya menggunakan baju putih, dan hari Kamisnya misalnya menggunakan batik, ya seperti itu, dan hari Jumatnya atau itu biasanya menggunakan baju olahraga. Dan juga kerapian seperti menggunakan sepatu, bajunya juga dimasukkan yang rapi. Mungkin juga termasuk tingkah laku kita juga di depan siswa itu kita harus mencontohkan salam, hormat, bagaimana cara menghargai orang lain gitu ya. Saya yakin jika kita menghargai orang lain pasti kita juga akan dihargai gitu ya. Kalau kita tidak menghargai orang lain dan juga orang lain tidak akan menghargai kita. Oke, cukup itu saja. Super sekali. Ya, mungkin ada dari guru yang lain terkait pendapatnya terkait disiplin positif. Tadi sudah super sekali Pak Sugi memberikan tanggapan terkait disiplin positif. Mungkin dari ibu-ibu, apa sih sebenarnya disiplin positif nih? Kalau kita ngomong tentang disiplin, pasti ini identik dengan aturan atau tata tertib, Bapak Ibu sekalian. Ya, pasti kita ngomong tentang aturan dan tata tertib. Karena disiplin ini akan terbentuk ketika ada yang mengatur. Tapi bukan disiplin yang seperti itu yang akan kita harapkan terkait disiplin positif yang kita munculkan. Disiplin positif, ya, di sini merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ketika kita berharap sebuah disiplin, pasti yang kita harapkan adalah tumbuhnya kesadaran diri anak-anak. Nah, kesadaran diri ini kita harapkan mampu menumbuhkan nilai-nilai kebajikan. Misalkan kita identik disiplin, kadang kita hanya melihat anak datang tepat waktu. Atau disiplin ketika anak berseragam rapi pakai sepatu hitam. Ya kan? Dan itu terbentuknya disiplin. Terkadang selama ini kita hanya dengan memunculkan tata tertib sekolah. Nah, sekarang di kurikulum Merdeka kita bahasanya bukan lagi peraturan sekolah atau tata tertib, tapi yang akan kita bahas nantinya di selanjutnya adalah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas.
Kita lanjut. Disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Kita harapkan anak-anak kita dia bisa mengontrol dirinya sendiri. Bahwasanya kalau kita ngomong ngontrol, kalau teori kontrol, kita tidak bisa mengontrol orang lain, melainkan kita sendiri mengontrol diri kita. Ya. Kita anggap kita sudah mengontrol anak dengan tata tertib, padahal itu kita belum bisa mengontrol mereka, melainkan mereka sendiri yang akan mengontrol dirinya. Jadi terkait disiplin positif ini, nanti yang akan kita munculkan adalah nilai-nilai yang positif atau nilai-nilai luhur. Disiplin diri ini dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, Pak Bu. Jadi kalau hanya tata tertib yang kita adakan di sekolah, itu belum memicu anak untuk menyadari atau mereka terdorong untuk disiplin. Tapi yang akan kita bangkitkan adalah motivasi internal. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah paham dengan motivasi. Oke, di sini kita pahami makna disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplin yang artinya belajar. Namun dalam budaya kita kata disiplin ini berubah. Disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dalam artian kita guru melakukan sesuatu agar murid itu patuh dengan kita. Kita membuat aturan, kita berharap murid itu patuh dengan kita. Itu yang terjadi di budaya kita. Nah, yang kita harapkan nanti dari disiplin ini adalah muncul nilai-nilai kebajikan. Apa nih nilai-nilai kebajikan? Kita lihat di situ bahwa sifat-sifat positif manusia, sifat-sifat yang baik ini adalah termasuk nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan ini harus kita munculkan dari diri siswa kita. Nilai-nilai kebajikan universal ya, ini adalah nilai-nilai yang diyakini oleh siswa sehingga siswa itu dia terdorong untuk melakukannya. Kira-kira apalah contohnya nilai-nilai kebajikannya? Yang kita harapkan dari anak mungkin saya contohkan mungkin nilai-nilai kebajikannya ada yang berharap dia mandiri. Ada yang berharap bisa bekerja sama. Ada yang berharap dia beriman dan bertakwa. Ada yang berharap dan lain-lain. Semuanya itu disebut dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, semua nilai-nilai kebajikan ini kalau di Indonesia di kurikulum Merdeka sudah tercover pada karakter profil pelajar Pancasila. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian sudah pernah mendengar itu, apalagi guru-guru SMP yang sudah sering mengikuti program sekolah penggerak. Di sini nilai-nilai kebajikan yang harus kita munculkan dari diri anak itu tercover atau sudah diwakili dari profil pelajar Pancasila. Adapun karakter profil pelajar Pancasila ini ada 6, yaitu anak bernalar kritis, kreatif, beriman bertakwa dan berakhlak mulia, mandiri, gotong royong dan
berkebinekaan global. Nanti itu akan kita pahami selanjutnya. Namun di sini bagaimana kita membentuk budaya positif. Pada intinya, satu, disiplin positif. Kira-kira kalau SD ada tak kita nganggap anak kita tuh nakal? Bu Linda pernah tak lihat anak tuh mungkin ada masalah? Kira-kira Bu Linda pernah ya? Padahal di SD ada tata tertib, ada aturan. Ya, ada. Sama di SMP juga, bahkan kemarin baru terjadi. Nah, itulah yang akan kita pahami di sini untuk mencegah itu selanjutnya. Bapak Ibu sekalian, setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman di sekolah ini dapat mendisiplinkan anak. Setuju tidak kira-kira Pak? Kalau Bapak S, setuju tidak Bapak S? Hukuman di sekolah ini dapat mendisiplinkan anak. Kita tadi ngomong masalah kalau disiplin berarti kita akan ada kaitannya dengan hukuman dan konsekuensi. Hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Setuju. Mungkin ada yang bisa memberikan itunya, pendapatnya. Ya. Kenapa setuju Pak? Karena salah satu kegiatan di rumah yang positif bagi murid. Seandainya atau ada yang melanggar, disuruh seandainya tidak bisa perkalian misalnya, disuruh di rumah tuh khususnya misalnya SD atau SMP yang belum mengetahui seandainya perkalian SD seandainya kita anak itu tidak bisa perkalian 5, kita suruh di rumah untuk dihafalkan. Apabila tidak hafal, maka besoknya ditambah lagi. Kenapa? Melatih anak itu supaya dia itu, ada PR ataupun ada hukuman, supaya dia itu melatih biar cepat bertanggung jawab. Terus satu sikap positif dia itu tanggung jawab. Aku nih ada PR atau aku dikena hukum, harus hafal ini. Jadi sisi positifnya itu untuk anak itu lebih giat belajar contohnya. Mungkin itu saja. Iya, terima kasih, super sekali. Ya. Mungkin yang kedua kita lanjut dulu. Yang kedua nanti akan kita pahami hukuman dan konsekuensi. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah ini dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa tidak? Ya. Setuju. Ketiga, kita lanjut. Memberi penghargaan ini dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Ya. Membuat anak merasa bersalah ini memberi dampak lebih ringan dibanding menghukum. Tidak? Baik, kita lanjut dulu. Nanti kita akan sampai ke penghujung, kita akan tahu dari kita akan berpendapat setuju atau tidak. Kita lanjut. Yang kedua, konsep inti dari budaya positif adalah motivasi perilaku manusia. Bu, kira-kira kalau boleh tahu, Ibu datang ke sini, ke dalam kelas ini, apalah motivasinya? Karena ada lemak Pak diundang, atau? Apalah temakan? Lah terkait Pak, lah temakan. Atau mungkin bapak-bapak sekalian, ya. Kita tahu motivasi ini adalah, kira-kira kalau Pak Ma'ruf, menurut Pak Ma'ruf motivasi itu apa Pak?
sesuatu yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Baik, super. Motivasi, Bapak Ibu sekalian, di sini ada 3. Kalau yang terkait motivasi, ini biasanya karena menghindari hukuman atau karena mendapatkan penghargaan. Ini yang menjadi pendorong motivasi. Motivasi itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi nanti akan kita lihat siswa kita nih, dia ini datang sekolah rajin ini, memang motivasinya di bagian yang mana? Ya. Apakah dia hanya sekedar menghindari hukuman atau menghindari ketidaknyamanan karena takut gak nih kena gebuk oleh Bu Maria dan lain sebagainya. Atau motivasi yang kedua, ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Tadi yang saya tanya terkait dengan reward. Ibu-ibu mungkin yang sering memberi penghargaan, memberi reward terhadap anak, kira-kira bagaimana dampak anak itu selanjutnya? Andai kata kita suatu ketika tidak memberi dia penghargaan, apakah anak itu masih merasa semangat atau dia merasa kecewa? Kecewa. Tadi kalau kita kembali ke setuju atau tidak setuju memberi penghargaan, ini akan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Tadi jawabnya oke, setuju. Oke, kita lanjut dulu. Nah, yang ketiga, ini motivasi yang baik. Yang tadi saya tanyakan, ibu-ibu, bapak-bapak datang ke sini motivasinya apa? Memang motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Ini yang harus kita munculkan pada anak didik kita. Kalau motivasi yang 2 ini, yang atas dengan yang bawah, yang tengah, itu adalah motivasi ekstern mereka, Pak. Motivasi yang berasal dari luar. Motivasi yang berasal dari luar ini biasanya karena ada 2 alasan, hukuman atau penghargaan. Yang rugi atau untung yang kudapat. Itu yang menjadi motivasinya, dan ini tidak berlangsung lama. Tapi yang akan kita munculkan pada kurikulum Merdeka ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri, yaitu dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka datang tuh bukan karena tata tertib yang kita pajang. Mereka datang bukan karena ada segelintir hukuman yang kita tanda tangani dengan orang tua mereka. Tapi memang karena motivasi intrinsik mereka, motivasi yang dari dalam yang muncul, karena mereka meyakini ingin menjadi orang yang apa yang dia yakini. Oke. Lanjut. Teori motivasi perilaku manusia, ya. Ini yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini termasuk motivasi eksternal. Apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukan? Itu biasanya alasannya. Ketika murid itu melanggar aturan kita, ya, atau ini karena berhubungan dengan motivasinya. Semakin penasaran aku nih, andai kata aku tidak melakukan apa yang semestinya aku lakukan. Yang kedua, motivasi eksternal, ini untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Ya. Kadang dengan semangat dia menghafal, oleh karena besok itu sudah dijanjikan, ya kan? Dijanjikan yang hafal ini akan dapat ini. Memang semangat, ya.
Tapi pernahkah kita mempertimbangkan anak-anak kita yang muncul dengan motivasi internal? Lanjut. Di sini merdeka, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Ya. Jadi harapannya anak-anak kita dia muncul motivasi yang bersumber dari dirinya dan dia merasa bebas tanpa ada sesuatu yang mengikatnya atau ada aturan, ada hukuman, ada penghargaan dan lain sebagainya. Sehingga dia menjadi orang yang bebas terhadap dirinya sendiri. Menjadi orang yang bebas itu berarti dia harus bisa memunculkan motivasi internalnya. Kita beranggapan di sini ya, teori yang diungkapkan oleh Alfikon bahwa penghargaan itu sama dengan hukuman. Ketika penghargaan itu kita stop, akan ada lagi akan muncul sesuatu dampak yang lain. Kita lanjut. Di sini dihukum oleh penghargaan jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan sama dengan menghukum, penghargaan itu mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan biasanya menurunkan kualitas, ya. Penghargaan ini mematikan kreativitas. Ketika tidak lagi mendapat penghargaan, dia malah tidak kreatif sama sekali. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ya. Tindakan guru. Oke. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Kira-kira Pak? Yang pertama tuh mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Kalau Bu Linda, kalau anak terlambat apa Bu? Biasanya yang Ibu berikan? Hah? Tidak dihukum. Ya. Hah? Atau kalau ada anak kita, karena Bapak Ibu sekalian, setiap tindakan, setiap perilaku anak itu pasti ada tujuan. Hanya di sini yang kurang kita paham. Ya. Anak yang terlambat, ini terkadang kita langsung memberikan sebuah tindakan, kadang mencatat. Baik, kita memahami hukuman atau konsekuensi dulu. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini diberikan disuruh gurunya nyatat sebanyak 100 kali. Ini menurut Bapak Ibu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, kita ingat ya. Konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. 1 konsekuensi, 2 hukuman. 3, murid diminta untuk push up 15 kali tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Baik. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid tidak menggunakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Oleh karena dia ini tidak bersepatu, lalu tidak boleh lagi pakai. Ada murid yang pakai sepatu putih, lalu disuruh ngelepas, tidak boleh pakai seharian. Hukuman apa konsekuensi? Atau ada anak yang pakai sandal, sandalnya disita, tidak boleh pakai? Hukuman. Ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK.
Pandika biasanya? Hukuman Pak. Hukuman. Kalau konsekuensi itu apa itu anak itu seandainya Pak kalau terlambat minggu depan minum 2 kali, nah itu konsekuensi Pak. Oh, Kalau gitu. hukuman pertama itu minggu dulu, kejadian dulu. Baik, ini ternyata yang mencatat itu adalah hukuman apapun alasannya. Yang kedua, di sini hukuman, ketiga hukuman, yang keempat adalah konsekuensi, 5 konsekuensi, 6 hukuman, dan 7 adalah konsekuensi. Nanti kita akan, kenapa ini kita pahami hukuman yang kita terapkan, apa konsekuensi yang kita terapkan, kita akan mengenali anak itu menuju identitas gagal atau anak kita ini menuju identitas sukses. Ya. Jadi antara hukuman dan konsekuensi ini hampir serupa tapi tak sama. Yang satu memang kita menciptakan anak didik kita menjadi identitas yang gagal, ya, itu adalah hukuman. Yang satu anak ini menuju identitas sukses. Nanti kalau kita kaitkan dengan motivasi tadi, ini akan ketemu. Nah, di sini ada identitas gagal, identitas sukses. Hukuman itu biasanya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak hanya karena ditolak oleh si dia. Ya. Ini hukuman, konsekuensi, nanti di samping itu ada restitusi. Hukuman ini biasanya ini menyakitkan tapi harus terjadi. Saya harus ngepel WC tapi menyakitkan sekali. Tidak nyaman untuk murid. Ini jangka waktu yang panjang. Itu kalau hukuman yang kita terapkan. Nah, sedangkan identitas sukses di sini konsekuensi dan restitusi. Kita menerapkan itu. Sesuatu yang harus terjadi, tapi anaknya tidak sakit. Tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang pendek. Dia hanya waktu yang pendek itulah dia tidak mengingat sampai ke waktu yang panjang. Rasa tidak nyaman. Korban bisa diabaikan, murid dibuat tidak tersakiti. Nah, di sini nanti kita menuju ke restitusi. Ini adalah pilihan yang tepat ketika kita menindak anak didik kita. Karena kita harus memahami motivasinya datang itu apa, alasan dia apa, sehingga inilah yang kita harapkan diterapkan pada sekolah kita, yaitu adanya konsekuensi atau restitusi. Selanjutnya kita menuju ke keyakinan sekolah. Bapak Ibu sekalian, di sekolah kalau di SD ada Pak tata tertib. Ada aturan yang ketika anak melanggar ada tertera hukuman-hukuman. Ada Pak ya. Sama begitu juga dengan di SMP. Baik, kita pahami dulu keyakinan sekolah. Ini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Kemudian, keyakinan sekolah atau kelas ini berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Kalau peraturan dengan keyakinan kelas ini hampir sama, tapi adanya keyakinan kelas itu berawal karena ada peraturan. Kalau peraturan kira-kira cenderung anak itu melanggar tak kira-kira Pak Bu? Kira-kira kalau kita buatkan aturan tata tertib, cenderung anak itu melanggar. Biasanya kalau aturan atau tata tertib itu diputuskan oleh sepihak. Iya. Diputuskan oleh sepihak. Siapa pihak yang memutuskan itu adalah guru. Nah, kita yang diharapkan kita punya keyakinan kelas. Siswa yang kita buat
yang bisa memunculkan keyakinan apa yang harus dia lakukan, yaitu dengan nilai-nilai kebajikan universal. Contoh mandiri, saling menghargai, menghormati, terus tidak membuli, tidak. Itu kan kebajikan-kebajikan yang universal. Baik, di sini contoh keyakinan. Setiap anggota kelas perlu belajar, senang melakukan tugas, saling menghargai, terus selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri yang terbaik, terus hormat. Kami meyakini bahwa kelas kami menghormati hak orang lain dan lain sebagainya. Ini keyakinan kelas ini memang disepakati oleh guru dan anak didik. Keyakinan kelas ini muncul karena adanya aturan dalam kelas. Bedanya kalau peraturan itu biasanya yang kita munculkan adalah apa, Bu? Kalau bahasa ininya bahasa negatif. Dilarang, tidak boleh. Ya, tidak. Tapi kalau keyakinan kelas yang akan kita munculkan adalah bahasa positif. Menghargai orang lain, menghormati yang lebih tua. Dengan nilai-nilainya apa? Misalkan yang akan dimunculkan di situ mandiri atau kolaborasi dan lain sebagainya, atau kerjasama. Jadi kita buat dengan bahasa yang positif. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Di sini tadi kita menyadari bahwasanya peraturan dengan keyakinan kelas itu jelas nanti akan berbeda dampaknya terhadap anak didik. Ya. Kira-kira kalau kita pakai helm tuh apalah itu? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Oke. Berarti nilai-nilai positifnya, kebajikan universalnya ini karena alasan keselamatan, kesehatan. Kita ada aturan memakai masker. Ya kan? Berarti nilai kebajikan yang diangkat adalah karena nilai kesehatan. Itu yang akan kita harapkan muncul dari anak-anak didik kita. Peraturan ini biasanya misalkan ada peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, ya. Maka keyakinan kelas yang akan kita munculkan di sini ini nilai-nilai kebajikan universal. Misalkan dilarang mengganggu orang lain. Apalah bahasa positifnya? Saling menghormati boleh. Sehingga itu yang kita munculkan pada anak didik. Baik Bapak Ibu, di sini budaya positif, ya. Ini terbentuknya berawal dari peraturan kelas, kemudian keyakinan kelas, kemudian lingkungan positif, kemudian di situ yang paling luar sekali adalah budaya positif. Kita lanjut, di sini mungkin nanti bisa kita pahami. Tidak tampak seperti mungkin anak itu kita lihat sering hadir terlambat, maka kita munculkan tampak seperti datang tepat waktu. Nanti dengan keyakinan kelasnya yang terdengar selalu berbicara, yuk saya bantu, ya, bicaranya dengan bicara yang baik-baik, bicara yang positif-positif yang dimunculkan oleh anak. Yang terlihat apa? Yang terlihat anak ini memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Mungkin itu yang terlihat, yang kita harapkan dari anak didik. Dia tidak sembarangan dengan barang orang lain. Itulah yang kita harapkan munculnya nilai-nilai universal yang ada pada anak didik kita. Ya. Kalau perilakunya mungkin dia tersenyum ramah dan sebagainya.
Oke, kita ice breaking dulu. Pecah lah itu. Kita agak. Atau ada yang nak mimpin ice breaking? Bapak Ibu sekalian. Hah? Pak Febri mungkin? Di SD sering ice breaking Pak Febri? Oke, kita ice breaking dulu. Di sini kita ice breaking, silakan saling berhadapan. Angkat tangannya seakan mau tos. Kita ada pilihan dua warna. Yang satu hitam, yang satu hijau. Ya. Silakan angkat tangannya seakan seperti orang tos, silakan berhadapan. Nah, nanti ketika saya yang satu hitam, yang satu hijau, silakan berdiskusi dengan temannya. Yang satu hitam, yang satu hijau. Ya, sudah Pak Bu ya. Nah, ketika saya menyebut hitam, ya, silakan tepuk tangan temannya dan temannya berusaha untuk menghindari tepukan itu. Ya. Begitu juga kalau yang saya sebut hijau. Oke, siap? Siap Pak Bu? Hijau. Usahakan kena. Yang disebut Pak, yang disebut nepuk. Ya, misalkan saya sebut hitam, berarti yang hitam yang nepuk. Sebisa mungkin yang hijau menghindar. Ya. Siap? Hijau. Oke. Terima kasih. Nanti bisa kita terapkan ke anak didik kita. Ya. Ya. Kita lanjut Bapak Ibu, semua tindakan siswa kita itu biasanya karena ada tujuan. Setiap perilaku siswa karena ada tujuan. Di sini kita pahami kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia, mungkin ada yang pernah dengar terkait kebutuhan dasar manusia, bahwa setiap tindakan anak, ya, kita harus tahu dulu tujuannya atau alasannya. Ya. Di sini kita pahami kebutuhan dasar manusia. Ya. Pernyataan, ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, ya, atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ada anak didik ibu yang rambutnya pirang. Ada Bu ya, masih? Nah, anak kita juga masih ada. Sebenarnya itu kalau kita pahami apa yang dilakukan oleh anak, perilaku anak itu pasti ada tujuan, ada alasan dasarnya. Nah, kita pahami dulu di sini adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia di sini ada 5, ya. Bertahan hidup, kasih sayang, karena bertahan hidup atau survival, karena dia butuh kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua, di sini karena penguasaan, karena kebebasan, dan karena kesenangan. Mungkin anak-anak kita lihat cenderung bermain-main, ya. Itu berarti apa yang dibutuhkan, kebutuhan dasar manusianya, yaitu kebutuhan kesenangan. Mungkin anak kita ada yang pecahnya ngegas, terlalu melawan. Apa kebutuhan dasarnya? Kebutuhannya adalah penguasaan. Atau ada lagi anak kita yang mungkin mencuri makanan orang lain, ya. Di situ harus kita pahami ininya, kebutuhan dasarnya. Di sini kita pahami perilaku siswa menyebarkan gosip tentang teman sekelas. Kebutuhan yang mungkin berusaha dipenuhi anak itu adalah
berarti cinta dan kasih sayang. Kalau saya menjelek-jelekkan orang lain, pikirnya mungkin ada orang yang akan suka dengan saya. Minta perhatian. Kalau menjatuhkan teman saat sedang berjalan di lorong sekolah, mungkin alasannya karena kesenangan, kebutuhan kesenangan, hanya bercanda. Ya. Berarti yang dibutuhkannya adalah kesenangan. Nah, tugas kita sebagai guru, apakah ada cara lain untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut selain dengan menyakiti orang lain? Studi kasus. Pak Sugi, guru wali kelas 9, Pak Gi. Kita coba memahami ini. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di kelasnya, Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Pak Sugi, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy melakukan itu? Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa memberikan pendapat? Kalau Pak Sugi, kalau benaran ini terjadi, kira-kira apa Pak Gi? Itu kasus saya, itu seharusnya bukan saya yang jawab. Bukan bisa yang lain. Oh. Ya. Boleh Pak Gi tunjuk siapa yang minta itunya? Saya. Gimana kalau pengaruh aja? Pengaruh tuh. Kurang perhatian itu, Pak. Hah? Kurang perhatian. Kurang perhatian, boleh. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Pak Sugi? Andai kata Pak Febri jadi kondisinya seperti Pak Sugi itu, ada anak yang seperti itu, mengeluhkan apa mate? Habis baterai? Enggak. Salon. Ada casanya? Eren? Yang nak menjawab ini? Bu Rimba. Apa nak Bu Rimba? Kita lanjut. Mungkin yang pertama alasan Tommy karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Maka kita pahami berarti kebutuhan Tommy ini adalah untuk bertahan hidup. Kagak akan muncul lagi alasan yang kedua. Karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya. Nah, apa yang dibutuhkannya? Dengan dia berbuat ulah itu, dengan alasannya senang, orang lain jadi memperhatikan dia, berarti kan yang dibutuhkannya adalah kasih sayang dan rasa ingin diterima. Ada guru yang mungkin mengabaikannya, dianggapnya kan, sehingga anak itu cenderung nakal. Alasan ketiga, karena teman jadi takut dengan dia dan menuruti keinginan. Ini sudah jelas kebutuhan penguasaan, kekuasaan. Alasan keempat, alasan keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang diberikan ibunya. Ya. Nah, selalu membawakan bekal yang sama tiap hari, diinjak bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin bawa sambal gesek terus, lalap baik kongkon ngembek di sekolah, lalaping. Jadi yang dibutuhkannya adalah kebebasan. Cobalah aku nerai sekali-kali yang lain. Ya. Dan alasan yang kelima, biasanya anak kita kebanyakan kalau usia SD dan SMP ini hanya memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Kita kemarin ada anak yang begocoan, itu biasanya diawali dari dia ingin memenuhi kebutuhan kesenangan. Diawali dengan bercanda, berhatian dulu. Kemarin tuh ada anak yang pancu, begitu tidak tahu mana ceritanya, langsung begocoan.
Nah, di sini tugas kita yang perlu kita lakukan, kita memahami posisi kontrol restitusi. Karena kita seorang guru, maka posisi kontrol ini disebut dengan posisi kontrol guru. Bapak Ibu, posisi kontrol guru di sini ada 5. Guru sebagai penghukum. Siapa yang dikit-dikit menghukum? Disinilah kita akan menuju anak kita menjadi anak yang memiliki identitas sukses atau anak yang memiliki identitas gagal. Ya. Guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, guru sebagai manajer. Kalau Ibu Linda, posisinya di mana Bu Linda? Satu galak ya. Kalau Ibu Rimba? Satu juga. Kalau ada yang pucak dari satu? Kalau Ibu Rina? Guru sebagai teman. Kalau Ibu Maria? Pemantau. Kalau Pak Sugi? Sebagai teman. Mungkin kebanyakan kita tahapnya itu hanya sebagai teman. Apa dia? Yang mana itu? Hah? Guru sebagai teman. Itu kebanyakan dari kita. Nanti akan ada dampaknya. Ya. Baik, Bapak Ibu, kita lihat di sini posisi kita. Apa dia tidak baca nih? Mana masuk ke itunya? Mana masuk? Kita lihat di sini guru sebagai penghukum. Ya, agak dicepat lagi. Sudah nonton ini kagak enak deh. Sudah lah itu, tinggal segitiga restitusi. Siapa itu? Oke, Bapak Ibu, kita agak percepat ya. Di sini ada guru, posisinya sebagai pembuat merasa bersalah. Kalau kamu tidak melakukan, saya yang akan dimarahi oleh kepala sekolah. Saya akan bla 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 bla. Ya. Akhirnya anak itu merasa bersalah. Terus guru sebagai teman, ada yang lebay pula. Aisyah, kalau ngantuk tidak masuk, sare aku nih katik rewang. Ya kan? Cobalah nang ngantuk gawe ke tugas tuh. Nah. Ada guru yang sebagai pemantau. Dia dari tanggal sekian itu harus selesai. Wah, dia hanya pemantau. Ya. Nanti untuk video-video ini mungkin bisa kita pahami, bisa kita tonton bersama saat ada kesempatan. Terus, nah, yang paling baik adalah guru sebagai manajer. Manajer ini kita mencarikan solusi bagi anak dengan kita memahami kebutuhan dasarnya dan lain sebagainya. Ya. Posisi yang terbaik bagi guru adalah guru sebagai manajer. Oke, kita putar yang sebagai manajer.
Jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan bunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Jadi seperti itu Pak Bu. Yang diharapkan kita guru itu sebagai manajer, kita memberikan solusi. Jadi anak itu muncul dengan sendirinya keyakinannya atau motivasinya, dia muncul karena kita mengelolanya dengan baik. Di sini 5 posisi kontrol. Di sini ada identitas gagal, identitas berhasil atau sukses, identitas sukses. Jadi kalau motivasi tadi yang dari luar, yang pertama kita menghindari hukuman, ya. Kalau anak kita yang seperti itu identitas gagal. Kemudian anak yang mengharap penghargaan ini mungkin bisa menuju ke sukses, ya. Tapi yang sebaiknya adalah anak yang memiliki kontrol memang muncul dari diri, yaitu motivasi intrinsiknya. Nah maka di sini kita pahami posisi guru penghukum apa ya jadinya. Penghukum ini cirinya guru berbuat menghardik, nunjuk-nunjuk, nyakiti dan lain sebagainya. Mungkin dari perkataannya juga kita lihat seperti itu. Dampaknya apa? Ketika kita memilih posisi kita yang pertama, akan mengulangi kesalahan. Pembuat rasa bersalah, anak itu akan merasa rendah diri, dia tidak muncul rasa percaya dirinya. Atau dia ketika kita minta pendapat, dia tidak berani memberikan pendapat. Karena selalu kita buat dia itu menjadi orang yang merasa bersalah. Yang ketiga, posisi teman. Nah ini kelemahannya terkadang kita guru tidak dihormati oleh siswanya juga. Murid itu cenderung tidak mandiri dan sebagainya. Posisi pemantau ini menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya biasanya. Nah, kalau posisi kita yang kita lakukan adalah posisi sebagai manajer, maka dia akan mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi antara hukuman, restitusi, dan konsekuensi itu harus perlu kita ketahui. Posisi kontrol di sini sebagai seorang guru sebaiknya kita memilih posisi sebagai manajer. Ya. Di sini kita dapat berbuat sesuatu bersama murid secara tidak langsung, kita berkolaborasi dengan murid, mengajari murid itu untuk bertanggung jawab, terus dapat menemukan solusinya. Guru itu sebagai penuntun, ya, untuk agar murid itu bisa mengembangkan potensinya. Ketika dia menghadapi ada masalah, kita bisa menemukan solusi bagi mereka. Di sini selain itu posisi manajer mengacu pada restitusi. Baik, segitiga restitusi di sini. Apa yang dimaksud restitusi? Nah, di sini kalau bahasa Kamus Bahasa Indonesianya pembayaran kembali atau ganti kerugian. Kalau di dalam dunia pendidikan, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi anak kita itu mungkin selalu memiliki masalah karena perilaku anak kita, dia memiliki tujuan setiap perilakunya. Nah, kita dalam memperbaiki itu harus menggunakan pendekatan restitusi. Restitusi ini juga proses kolaborasi, ya. Ingin menjadi apa mereka, seperti apa, bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Kita mencarikan solusi atas anak didik kita, atas masalah mereka. Jadi sehingga murid itu merasa terbantu, bukan hanya dia dihakimi.
kapan nanu dikit kena hukum, kena segak, kena marah. Ciri-ciri restitusi, murid itu bisa belajar dari kesalahan. Nah, tahapan dari segitiga restitusi ini ada 3. Ini bisa kita praktekkan nantinya dengan mengambil posisi seperti posisi manajer, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Misalnya anak itu kita panggil, tahu nak bapak panggil, tidak tahu pak, tadi ngapa pecahnya rebut-rebut, oh iya pak aku ngocok si anu, dan sebagainya. Itu kita membuat anak itu menyadari dulu. Kemudian validasi tindakan yang salah, kita validasi tindakannya. Woi, untung cuma kena gocok. Coba kalau nggak ngapa tadi mungkin mati anak wang, ya kan? Baru kita tanyakan keyakinan. Ya. Itu tahapan dari segitiga restitusi. Tapi sebenarnya ada hal yang lebih baik. Kira-kira kamu nyesal tidak dengan perbuatan itu? Ya. Keyakinan kelas kita apa? Oh iya bu, menghargai orang lain. Kita tanyakan keyakinan sehingga muncul. Nah solusinya cak mana? Seperti yang kita ambil posisi sebagai manajer tadi. Bukan begitu ketika ada salah langsung blak keliling lapangan sekian kali dan lain sebagainya. Ya. Inilah dalam kurikulum Merdeka, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita menciptakan budaya positif di sekolah kita. Jadi restitusi itu tidak lebih ke arah bimbingan konseling lah. Ya. Kalau dulu arahnya BK, tapi tanggung jawab murid ini sebenarnya bukan lagi ke BK, melainkan ke masing-masing kita semua guru. Bukan tanggung jawab kepala sekolah, bukan tanggung jawab waka kepala sekolah dan lain sebagainya. Ya. Atau BK. Tapi ini begitu ada anak kita yang bermasalah, langsung kita tindak dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi tadi. Ya. Sehingga kalau kita menerapkan ini, yakinlah posisi kita semua guru ini sebagai seorang manajer semua. Kita bisa mengontrol anak didik kita, walaupun sebenarnya dia yang mengontrol dirinya sendiri. Ya, karena motivasi itu muncul dari dirinya. Oke, di sini. Nah, contoh menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Bapak juga dulu pernah seperti itu. Ya. Mungkin kaget, baru kita tekankan lagi bahasa-bahasanya dengan menanyakan keyakinan kelas. Oke. Rasanya menanyakan keyakinan kelas. Baik, di sini cukup materi kita untuk diseminasi budaya positif. Kira-kira kita sudah mendapat gambaran terkait apa yang sudah kita lewati selama ini. Ya. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin merefleksikan apa yang sudah kita dapat mungkin, atau apa yang perlu kita benahi, atau seperti apa, mungkin kami persilakan. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Zuri atas paparan yang telah disampaikan. Dari sini saya pribadi sebagai guru merasa mendapatkan ilmu ya Pak. Mungkin selama ini kami menjadi guru yang sebagai penghukum, ya mungkin sebagai pemantau kata saya tadi. Selama ini kalau siswa terlambat mungkin selalu kami berikan hukuman, atau mungkin
siswanya sering tidak masuk sekolah itu sama, dan selalu kita berikan hukuman. Hukuman itu kita rasa membuat mereka itu tidak mengulangi lagi. Itu yang selama ini kita lakukan. Tapi setelah dapat pengetahuan hari ini, jadi menjadi mendapatkan ilmu, sehingga mudah-mudahan perlahan-lahan ya Pak, mungkin walaupun tidak sekaligus akan menjadi guru yang seperti tadi, sebagai guru yang sebagai manajer itu menyelesaikan masalah itu dari akarnya dulu, dari awal, bukan langsung menghakimi seperti itu. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu. Mungkin ada dari teman-teman yang lain? Kalau cukup, kami kira itu yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya kami mohon penguatan dari Bapak Kepala Sekolah. Untuk ini langsung kepada Bapak Kepala Sekolah kami persilakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Tadi apa yang telah dipaparkan oleh calon guru penggerak Pak Zuri Azhari, yang mudah-mudahan menjadi wawasan pengetahuan buat kita. Ya, mungkin yang selama ini ya kadang-kadang bertolak belakang apa yang kita terapkan. Setelah kita mendengarkan untuk paparan hari ini, ya mungkin memang ada perbaikan itu dari akarnya dulu. Misalnya yang datang terlambat itu ya kita telusuri dulu, jangan kita langsung menghakimi. Misalnya apa dia ini bekerja dulu sebelum datang ke sekolah atau ada hal-hal lain. Dan juga hal yang terpenting di sini tentunya guru yang hebat itu bukanlah berarti guru yang rajin mengerjakan kinerjanya setiap tidak ketinggalan, dan bukan juga guru yang hebat itu guru yang selalu membuka PMM-nya. Guru yang hebat itu bukan hanya guru yang selalu mengupload kegiatan di LMS-nya, tetapi sesungguhnya atau sejatinya guru yang hebat itu adalah di mana keberadaan guru itu selalu dinantikan dan dirindukan oleh anak muridnya. Dan juga Pak Zuri, nanti Bapak Ibu sekalian, Pak Zuri sebagai calon guru penggerak bukanlah segala-galanya, namun di sini paling tidak kita berkolaborasi, ya, bekerja sama Pak Zuri dan juga yang lain. Mungkin ada hal-hal yang ditanyakan atau Pak Zuri meminta pendapat atau kolaborasi seperti ini yang sejatinya memang kita harapkan. Ya, paling tidak apa yang sudah disampaikan tadi ya ditanyakan, mungkin kalau bisa kita terapkan sedikit demi sedikit. Jadi walaupun step by step kita melangkah, namun kita menuju ke arah sana. Mungkin itu sebagai penguatan dari kami. Mungkin dari Pak kalian menambahkan sedikit. Cukup. Ya, mungkin itu saja Pak Zuri. Ya baik, terima kasih Pak. Jadi di sini intinya Bapak Ibu sekalian, kita mulai bersama-sama bagaimana kita menciptakan budaya positif di lingkungan kita, di sekolah kita, sehingga yang kita harapkan nanti anak-anak ini menjadi generasi yang kuat, generasi yang hebat, generasi yang sesuai dengan impian kita bersama, yaitu generasi yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila.
Baik, itu kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tibalah kita di penghujung acara kita pada siang hari ini. Marilah sama-sama kita acara kita mengucapkan lafaz hamd. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi diseminasi yang telah saya lakukan. Semoga dapat selalu menginspirasi. Akhirnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.